Halo semua. Kali ini saya akan membahas tentang materi transmisi digital analog. Sebelum masuk ke materinya, apakah kalian tahu apa pengertian dari transmisi? Aku tahu Kak pengertian dari transmisi. Transmisi adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara dua atau lebih perangkat elektronik melalui suatu media transmisi. Data yang ditransmisikan bisa berupa suara, gambar, teks, video, atau sinyal lain yang diubah menjadi sinyal listrik atau elektromagnetik. Baiklah. Apakah kalian tahu? Sinyal memiliki berapa bentuk? Saya gak tahu sinyal punya berapa bentuk Kak. Emangnya sinyal punya berapa bentuk sih Kak? Sinyal itu memiliki dua bentuk. Sinyal ada yang berbentuk analog dan berbentuk digital. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang dapat mengambil nilai pada rentan yang tak terbatas. Sinyal analog sering digambarkan sebagai gelombang yang berubah secara terus-menerus seiring waktu. Sinyal analog bisa berubah-ubah tanpa henti sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sumber sinyal tersebut. Contoh, bayangkan sinyal suara. Ketika kita berbicara, suara kita adalah sinyal analog yang bervariasi secara kontinu. Amplitudo dan frekuensi dari suara tersebut bisa mengambil berbagai nilai yang tidak terputus, dari nilai yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Sinyal digital adalah sinyal diskret yang terdiri atas nilai-nilai terpisah, biasanya berupa deretan bit, 0 dan 1. Sinyal digital bekerja dengan cara memecah informasi menjadi unit-unit kecil yang disebut bit. Setiap bit hanya bisa memiliki dua nilai, yaitu 0 atau 1. Contohnya, ketika kamu menggesek atau memasukkan kartu kredit atau debit, informasi pada kartu dikirim dalam bentuk sinyal digital ke bank untuk verifikasi dan pemrosesan. Sinyal ini mengandung data yang dienkripsi untuk menjaga keamanan informasi pribadi kamu. Oh, seperti itu, Kak. Lalu perbedaan sinyal analog dengan sinyal digital apa, Kak? Perbedaannya, sinyal analog sulit untuk diproses oleh komputer karena sifatnya yang kontinu dan memerlukan konversi terlebih dahulu menjadi sinyal digital untuk pemrosesan lebih lanjut dan juga sinyal analog rentan terhadap gangguan atau noise. Karena perubahan kecil dalam amplitudo atau frekuensi dapat mengubah sinyal asli. Sedangkan sinyal digital mudah diproses oleh komputer dan perangkat elektronik lainnya dan juga sinyal digital lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Bahkan jika ada gangguan, sinyal masih dapat diinterpretasikan dengan benar karena hanya memiliki dua tingkat tegangan yakni 0 dan 1. Oh, jadi seperti itu ya, Kak. Kalau transmisi digital dan transmisi analog itu apa, Kak? Oke, akan kakak jelaskan. Transmisi digital adalah proses pengiriman data dalam bentuk sinyal digital dari satu perangkat ke perangkat lainnya atau satu lokasi ke lokasi lainnya. Data yang ditransmisikan berupa bit biner, 0 dan 1. Terdapat dua cara transmisi data digital, yaitu line coding dan block coding. Line coding adalah proses pengubahan data digital menjadi sinyal digital yang dapat ditransmisikan melalui media fisik, seperti kabel tembaga, serat optik atau saluran nirkabel. Block coding adalah teknik pengodean yang mengubah kelompok bit data asli menjadi kelompok bit yang lebih panjang yang disebut kode. Tujuan utamanya untuk meningkatkan integritas data dan menyediakan deteksi dan koreksi kesalahan selama transmisi. Perbedaan line coding dengan block coding itu apa, Kak? Dan lebih efisien yang mana, Kak? Line coding menyederhanakan dan meningkatkan efisien transmisi sinyal. Sedangkan block coding mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam transmisi data. Line coding digunakan untuk komunikasi data fisik. Sedangkan block coding digunakan dalam sistem komunikasi yang memerlukan tingkat keandalan tinggi. Dalam hal efisiensi, tergantung pada konteks penggunaannya. Oh, seperti itu ya, Kak, perbedaannya. Lalu transmisi analog itu apa, Kak? Transmisi analog merupakan metode pengiriman sinyal yang menggunakan gelombang kontinu untuk membawa informasi. Sinyal dikirim dalam bentuk yang mirip dengan sinyal asli, tanpa mengubah ke bentuk digital.
Konversi data digital ke sinyal analog dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, amplitude shift keying. Amplitude shift keying atau ASK adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Frekuensi shift keying atau SK adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Pada sistem modulasi phase shift keying atau PSK, sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0, tetapi untuk sinyal 0, asa gelombang pembawa digeser 180 derajat. Konversi data analog menjadi sinyal analog dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, amplitude modulation. Amplitudo dari analog data akan dikalikan dengan gelombang pembawa, sehingga menghasilkan modulasi amplitudo yang merefleksikan data analog yang ditransmisikan. Kedua, frekuensi modulation. Frekuensi dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Amplitudo dan fase dari gelombang modulasi tidak berubah. Ketiga, fase modulation. Fase dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan gelombang data analog. Amplitudo dan frekuensi dari gelombang modulasi tidak berubah. Ini gambar dari amplitude modulation, frekuensi modulation dan fase modulation. Sekarang aku paham Kak pengertian dari transmisi digital dan analog. Dan juga aku tahu perbedaan transmisi digital dan transmisi analog. Transmisi digital, diskret dalam bentuk bit 0 dan 1. Kurang terpengaruh oleh gangguan. Dapat membawa lebih banyak data. Deteksi dan koreksi kesalahan lebih mudah. Sedangkan, transmisi analog, kontinu yang berbentuk gelombang sinus. Mudah terpengaruh oleh gangguan dan kebisingan. Terbatas dalam membawa jumlah data. Lebih sulit untuk mendeteksi dan mengoreksi.